Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AK602. Di sini kami akan memaparkan dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian akuntansi dengan dosen pengaku Pak Abdurrahman. Di tengah tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, hari ini kelompok kami dengan bangga mempersembahkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Efektivitas Audit Internal dan Kepatuhan pada Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan atau Fraud pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebuah kajian yang kami yakini krusial untuk memahami dan memperkuat pilar-pilar integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, ini merupakan bahan paparan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai latar belakang masalah. Audit internal dan sistem pengendalian internal atau SPI penting untuk akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan kecurangan di organisasi termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Efektivitas audit internal bergantung pada independensi, kompetensi auditor, dan dukungan manajemen puncak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap kecurangan karena skala operasional dan volume transaksi yang tinggi. Meskipun memiliki unit audit internal atau inspektorat dan menerapkan SPI, kasus korupsi dan fraud masih menjadi isu serius di sektor publik Indonesia. Penelitian sebelumnya belum spesifik mengkaji hubungan efektivitas audit internal dan kepatuhan SPI terhadap pencegahan kecurangan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kelompok kami akan membahas mengenai pengaruh efektivitas audit internal dan kepatuhan pada sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan atau fraud pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Lydia. Untuk rumusan masalah yang kita usung di kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas audit internal dalam mencegah kecurangan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu kita juga mengusung bagaimana kepatuhan SPI dalam mencegah kecurangan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terakhir, kita mengangkat juga terkait bagaimana hubungan efektivitas audit internal dan kepatuhan SPI dalam menciptakan mekanisme pencegahan fraud yang optimal. Lalu untuk tujuan penelitian yang ingin kita capai ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Dan yang terakhir yaitu mengkaji hubungan antara efektivitas audit internal dengan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal dalam membentuk mekanisme pencegahan fraud yang optimal. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun tujuan-tujuan tadi kita harapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Yang pertama yaitu terkait teoritis, yang artinya kita berharap dapat berkontribusi pada literatur akuntansi sektor publik mengenai peran audit internal dan pengendalian dalam pencegahan fraud. Lalu ada manfaat praktis yaitu memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat peran audit internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap SPI. Terakhir yaitu manfaat referensi, yaitu menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di bidang audit sektor publik dan manajemen risiko fraud. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, silakan. Baik, selanjutnya pada tinjauan pustaka, di sini ada kerangka teori yang kami bahas pertama yaitu tentu audit internal. Audit internal sendiri yaitu proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen oleh unit internal perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai prosedur, efisien, aman, dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Fungsi independen di sini untuk menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi. Sifat audit internal ini adalah detektif dan evaluatif, di mana mengidentifikasi masalah yang terjadi dan memberikan saran atas perbaikan. Selanjutnya, yang kedua, sistem pengendalian internal atau SPI. Nah, sistem pengendalian internal sendiri adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang oleh manajemen suatu organisasi untuk menjaga aset perusahaan, menjamin keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal. Sifatnya pada SPI ini yaitu proaktif, di mana dilakukan pencegahan sejak awal. Jadi, kaitannya dengan audit internal ini menilai apakah SPI sudah berjalan efektif. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga juga
Teori terkait kecurangan atau fraud yaitu perbuatan curang atau penipuan yang dilakukan dengan sengaja. Biasanya tindakan fraud berupa pemalsuan atau manipulasi data yang dapat merugikan usaha. Secara harfiah, fraud adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Tindakan kecurangan ini dilakukan dengan sengaja untuk menipu pihak yang terlibat dalam kerjasamanya dan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, lalu hubungan dari audit internal, SPI, dan pencegahan kecurangan, yaitu ada peran-perannya masing-masing, di mana audit internal menguji efektivitas SPI sehingga mengidentifikasi titik rawan kecurangan dan memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem. Pada kepatuhan SPI dapat menjadi landasan sistematis untuk mencegah terjadinya kecurangan. Audit internal ini menilai sejauh mana kepatuhan ini dijalankan, sehingga pada pencegahan kecurangan dapat tercapai bila audit internal berjalan baik dan organisasi patuh terhadap SPI. SPI yang kuat mempersulit terjadinya kecurangan. Maka, dapat disimpulkan organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, diawasi secara berkala oleh audit internal dan menerapkan budaya kepatuhan akan memiliki resiko kecurangan yang lebih rendah. Ya, selanjutnya berikut adalah studi terdahulu dari Ahyar dan lainnya pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya kami juga berpedoman dengan Ardianti dan Supriyadi pada tahun 2018 dengan judul Efektivitas Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Good Governance serta implikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang. Dan yang terakhir kami juga menggunakan referensi Marciano dan lainnya pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, metode penelitian dimulai dari jenis penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif, di mana pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana efektivitas audit internal dan tingkat kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap upaya pencegahan kecurangan atau fraud pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel dan juga kontekstual, yang mana memungkinkan peneliti atau kami ini mengeksplorasi dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan secara langsung berdasarkan pengalaman dan juga perspektif para pelaku di pemerintahan tersebut. Next. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama itu data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Untuk data primer ini diperoleh melalui wawancara dan juga observasi. Untuk wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci seperti auditor internal dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada pejabat pengelola keuangan dari BPKD atau SKPD, kemudian ada staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SPI. Kemudian untuk observasi kami melakukan pengamatan secara langsung atas pelaksanaan aktivitas pengawasan, penerapan prosedur pengendalian internal dan juga proses kerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Untuk data sekunder kami peroleh dari berbagai dokumen resmi yang relevan untuk mendukung dan memperkuat analisis penelitian ini. Di mana dokumen resminya itu terdiri dari dokumen resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti kebijakan pengelolaan keuangan, laporan audit internal yang disusun oleh inspektorat, kemudian pedoman SPI yang menjadi acuan, kemudian ada laporan keuangan tahunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dokumen terkait lainnya yang relevan. Next. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan 4 teknik. Yang pertama studi kepustakaan dengan menelaah buku dan literatur terkait audit internal, pengendalian internal, dan fraud, kemudian wawancara dengan pihak terkait untuk menguji dan melengkapi data terkait efektivitas audit internal dan kepatuhan SPI. Selanjutnya observasi, yaitu melalui pengamatan bagaimana efektivitas audit internal dan kepatuhan SPI berdampak pada pencegahan fraud. Yang terakhir adalah melalui kuesioner dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait efektivitas audit internal dan kepatuhan SPI dari pandangan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah metode analitis. Analisis data di sini kami mengadopsi 4 metode. Pertama, analisis tematik dengan mengidentifikasi pola dan tema utama dari wawancara. Kemudian analisis isi dengan menganalisis dokumen, kebijakan, laporan audit, dan regulasi. Kemudian analisis naratif dengan mengeksplorasi lebih jauh terkait pengalaman dan perspektif auditor serta pihak terkait. Yang terakhir adalah studi kasus dengan menyelidiki kasus spesifik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekian presentasi di kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.